Acara wisuda diawali dengan masuknya 170 calon wisudawan dari 2 program studi, yakni Hukum Kekuatan Islam dan Program Studi Pendidikan Agama Islam, serta jajaran senat menuju tempat upacara dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Institut Agama Islam Al-Qolam. Institut Agama Islam Al-Qolam. Sebagai langkah awal, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua dapat bersilaturahim dalam rangka rapat terbuka senat Institut Agama Islam Al-Qolam Gondang Gimalang dalam keadaan sehat walafiat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan rapat senat terbuka oleh rektor dan dilanjutkan dengan laporan akademik oleh Wakil Rektor 1 Abdurrahman SHI MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat terbuka senat Institut Agama Islam Al-Qalam dalam rangka wisuda sarjana strata 1 tahun akademik 2015-2016 saya nyatakan dibuka. Hadirin yang saya muliakan, perkembangan jumlah mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qalam pada tahun akademik 2015-2016 adalah sebanyak 1.228 orang. Sementara jumlah lulusan yang diwisuda pada hari ini sebanyak 170 orang wisudawan dari dua fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah. 64 wisudawan dan 106 wisudawati. Dari jumlah tersebut yang sangat menggembirakan adalah pengembangan kualitas proses riset dalam penyusunan skripsi mereka. Di antara indikasi pengembangan tersebut adalah persentase pendekatan penelitian yang sangat bervariasi, yang sebelumnya hanya berkutat pada jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Tahun ini banyak di antara mereka yang sudah memilih jenis dan pendekatan-pendekatan penelitian yang lain, seperti fenomenologi, library research, studi tokoh, dan bahkan penelitian kuantitatif dan dengan teknik analisis statistik multi-regression yang cukup rumit. Kepada mereka semua ini kami ucapkan selamat atas prestasi yang telah diperoleh dan keberhasilan yang telah dicapainya selama studi di Institut Agama Islam Al-Qalam. Hadirin yang berbahagia, jumlah seluruh dosen IAI Al-Qalam adalah sebanyak 74 dosen, yang terdiri dari 50 orang dosen tetap yayasan dan 24 dosen LB, di mana yang telah lulus sertifikasi dosen sebanyak 12 orang. Tak lupa saya sampaikan selamat kepada mereka yang telah mendapatkan sertifikat sebagai pendidik. Dilihat dari jenjang kualifikasi, dosen di IAI Al-Qalam 72 orang berkualifikasi magister atau S2 dan 2 orang doktor atau S3.
Para hadirin yang kami muliakan, perlu diketahui bahwa visi IAI Al-Qalam adalah menjadi Universitas Islam riset berbasis pesantren terbaik nasional. Dan untuk mencapai visi besar tersebut, perkenankan saya juga melaporkan beberapa capaian pengembangan akademik atau academic development yang meliputi pengembangan kualitas dan prestasi dosen dan pengembangan kelembagaan atau institutional development. Dosen IAI Al-Qalam yang sedang menempuh studi S3 sebanyak 7 orang, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi MPDI, Bapak Dr. Andes Nur Komari MSI, Bapak Muhammad Husni MPDI, Ibu Nur Rahmah MPDI, Bapak Dr. Andes Saifuddin Zuhri MPDI, dan yang mendapatkan beasiswa studi S3 adalah Bapak Muhammad Adib MAG yang mendapatkan beasiswa studi lanjut S3 di UIN Jogja pada tahun 2012. Dan berikutnya saya sendiri, Abdurrahman Ishai MPDI, yang mendapatkan beasiswa studi lanjut S3 di UIN Malang tahun 2014. Ketujuh dosen tersebut sesuai dengan masa studinya, kita harapkan dapat menyelesaikan studi, ujian promosi doktor, dan lulus menjadi doktor pada tahun ini juga. IAI Al-Qalam telah bekerjasama dengan International Islamic Boarding School Kuching, Sarawak, Malaysia dalam program pertukaran mahasiswa. Dan yang kedua juga dengan The American Institute for Indonesian Studies atau IFIS dalam program penerbitan jurnal. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini pula kami memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada penyusunan laporan ini. Komentar, saran, dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan sebagai acuan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara itu dalam sambutannya, Rektor Institut Agama Islam Al-Qalam Dr. Muhammad Adib mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan keluarga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai pengasuh pesantren, para tokoh masyarakat, dan segenap tamu undangan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terhormat Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, yang kali ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Muhammad Khalil MPHI. Yang terhormat Bupati Malang Bapak Dr. Haji Renda Kresna. Yang terhormat Wakil Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Mereka mengembangkan potensi diri masing-masing di lingkungan akademik Institut Agama Islam Al-Qalam. Mereka dididik dan dibekali dengan ragam pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, sesuai dengan visi misi Institut Agama Islam Al-Qalam dan keahlian program studi masing-masing. Pada hari ini, mereka kita lepas sebagai duta-duta Institut Agama Islam Al-Qalam, duta-duta pengabdi kepada masyarakat, sesuai dengan potensi keahlian, peluang yang dimiliki serta dikembangkan oleh masing-masing. Para hadirin sekalian, Institut Agama Islam Al-Qalam telah melewati beberapa tahap transformasi baik secara paradigmatik maupun institusional. Sejak akhir tahun 2013, yakni ketika masih berbentuk STAI, Institut Agama Islam Al-Qalam telah mencanangkan sebuah proyek besar, sebuah cita-cita dan impian besar, yakni master plan transformasi yang meliputi transformasi paradigmatik dan institusional sekaligus. Secara paradigmatik, Institut Agama Islam Al-Qalam merumuskan rancang bangun filsafat keilmuan yang bertumpu kepada 3 pilar konseptual. Pertama, pelembagaan riset sebagai basis akademik. Yang kedua,
paradigma integrasi interkoneksi keilmuan, dan ketiga, integrasi dengan pesantren. Dengan pelembagaan riset sebagai basis akademik, Institut Agama Islam Al-Qalam hendak bertransformasi dari model perguruan tinggi konvensional yang berbasis pengajaran atau teaching university menjadi perguruan tinggi riset atau research university. Dengan paradigma integrasi interkoneksi, Institut Agama Islam Al-Qalam hendak berpartisipasi untuk mengembangkan tradisi akademik yang mengusung spirit pengakuran dan penjalinan kerjasama secara mutualistik antar disiplin keilmuan, menolak dikotomisasi ataupun separatisasi disiplin keilmuan. Sementara dengan integrasi dan dengan pesantren, Institut Agama Islam Al-Qalam hendak berpartisipasi untuk mengembangkan cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku, baik dalam konteks kehidupan personal, interaksi sosial maupun visi kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai pesantren dan aswaja. Pesantren yang dimaksud di sini adalah tradisi agung, great tradition, yang telah berperan besar dalam membentuk karakter dan identitas budaya Nusantara. Ketiga pilar kesan konseptual tersebut kemudian kita rumuskan menjadi paradigma PTI riset berbasis pesantren. Secara institusional, Institut Agama Islam Al-Qalam merumuskan ancaman transformasi kelembagaan dari bentuk nomenklaturik STAI menjadi institut yang alhamdulillah berhasil dicapai pada akhir tahun 2014 yang lalu. Roda transformasi kelembagaan tersebut kemudian akan kita putar terus-menerus sehingga akhirnya insya Allah kita targetkan tercapai pada tahun 2020 nanti, di mana Institut Agama Islam Al-Qalam dapat berubah bentuk nomenklaturik menjadi Universitas Islam Al-Qalam. Pertautan dua bidang transformasi tadi, yakni transformasi paradigmatik dan transformasi institusional, pada gilirannya menjadi visi Institut Agama Islam Al-Qalam, yakni menjadi Universitas Islam riset berbasis pesantren terbaik nasional pada tahun 2030. Artinya, satu dekade pasca transformasi menjadi universitas pada tahun 2020 nanti, Allahumma amin. Amin. Artinya, satu dekade tersebut menjadi dekade kerja keras, di mana seluruh sivitas akademika Universitas Islam Al-Qalam nanti harus bekerja keras saling bahu-membahu untuk merealisasikan tradisi akademik riset university berbasis pesantren dalam arti yang sebenarnya. Mengapa? Sebab kita tidak ingin bahwa transformasi menjadi universitas nanti hanya sekedar transformasi nomenklaturik semata, yang formalistik semata, yang semata-mata hanya mengikuti tren pasar, yang semata-mata terlebih-lebih yang dilandasi oleh spirit destruktif yang bernama kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin bahwa transformasi menjadi universitas nanti itu merupakan transformasi yang syarat dengan idealisme serta nilai-nilai yang kita warisi secara turun-temurun dari tradisi agung dunia pesantren di mana kita tumbuh dan berkembang. Surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Qalam Malang nomor A01-IAI-230 angka Romawi 3/2016 tentang Yusidium Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qalam Malang tahun 2016 memutuskan menetapkan: pertama, nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus pada program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qalam.
Daftar nama wisudawan 3 nominasi terbaik tahun akademik 2015-2016. 1. Abdullah. 2. Ratna Wahyuningsih. 3. Iwan Hanafi. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada lulusan terbaik, yaitu Abdullah, Ratna Wahyuningsih, dan Iwan Hanafi. Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Al-Qalam, Kiai Haji Fahru Rozi MPD. Dalam sambutannya berharap kepada para lulusan untuk menjadi pejuang, tokoh, dan pimpinan di masa depan karena tantangan ke depan akan semakin kompleks dan kompetitif. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para alim ulama, para masyayikh yang kami hormati, saya ucapkan selamat pada wisudawan, wisudawati. Semoga dapat kembali ke masyarakat dengan ilmu yang bermanfaat. Saya sangat berharap para lulusan IAI Al-Qalam ini akan menjadi lilin-lilin penerang di masyarakat. Mereka akan menjadi pejuang-pejuang, mereka akan menjadi tokoh-tokoh dan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Saya sangat senang, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pimpinan institut yang telah berusaha memajukan Institut Al-Qalam. Sejak mulai dari STAI, hari ini sudah naik menjadi institut, dan semoga segera menjadi Universitas Al-Qalam. Saya percaya bahwa sekarang pimpinan Institut Al-Qalam ini para tenaga-tenaga muda, para gus-gus yang punya dedikasi dan semangat yang luar biasa. Untuk itu kita berharap dan kita doakan semoga Al-Qalam ini akan semakin maju dan bermanfaat di hari yang akan datang. Kepada segenap wisudawan, wisudawati, dan segenap mahasiswa Al-Qalam, saya bermimpi dan berharap bahwa lulusan Al-Qalam ini saya ingin 2 hal aja minimal. Mereka harus jadi pintar dan kaya. Lain itu cukup sudah. 2 saja, pintar dan kaya. Mereka semua harus pintar. Tidak ada tempat untuk orang-orang bodoh di masa depan. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, la hasada illa bisnain. Tidak ada hasud, hasud tidak ada. Kenapa ada illa bisnain? Kok ada kecuali? Ada yang mengatakan ini istisna munqati'. Seperti wasajadal malaikatu kullum ajmaun illa iblis. Iblis bukan bagian dari malaikat. Tapi ada yang mengatakan ini adalah ada satu pengecualian, la hasada. Hasud tidak ada, iri tidak ada guna. Orang mukmin tidak boleh hasud. Tidak ada gunanya iri pada orang lain. Illa bisni, kecuali boleh bukan hasud, tapi hasud dalam arti positif. Ulama mengatakan sebagai ghibtah. Boleh ingin tero yang orang Madura. Boleh orang ingin meniru, berambisi untuk 2 hal. Rajulun atahullahu ilman. Ada yang lain atahullahu Quran. Orang yang diberi Allah pengetahuan Alkitab atau Al-Quran atau ilmu. Kemudian dia faqara'ahu ana al-lail wa atrafan nahar. Dia menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, rajulun atahullahu malan.
fasallatallahu ala ihlakihi fi sabilil khair. Orang yang diberi Allah kekayaan dan dia gunakan kekayaan itu untuk berjuang di jalan Allah. Berkat Al-Qalam, Kopertais 4 di tataran pengelolaan data menjadi percontohan nasional. Dalam hal ini motori oleh saudara Hasim MPDI yang duduk di depan itu. Jadi Pak Koordinator sebenarnya ingin hadir ke sini, ingin ketemu dengan Pak Hasim. Karena selama ini Pak Hasim jebus kasarnya ke kantor itu belum ketemu Pak Koordinator. Jadi beliaunya penasaran mana yang namanya Hasim itu. Jadi insya Allah nanti suatu saat pasti kita pertemukan antara Pak Koordinator dengan Pak Hasim. Karena prestasi Pak Hasim luar biasa. Yang pertama, beliau menjadi rujukan entry pengelolaan data PDPT maupun EMIS. Seperti kita ketahui bahwa posisi pelaporan PDPT sangat vital untuk kita semuanya, terutama bagi teman-teman yang mau hari ini di wisuda. Jika nama kalian tidak terdaftar di FLA PDPT, maka kalian jangan berharap bisa melanjutkan ke S2 atau bisa berkarir dimanapun. Contoh kecil, ketika jenengan mau S2 di UIN Maliki, maka riwayat pendidikan Anda akan dicek di Forlap. Al-Mithal namanya Pak Abdul yang terbaik. Dia di Al-Qalam terbaik, namun karena sama Pak Hasim belum didaftarkan di Forlap, maka tidak akan berguna sama sekali. Bukan menjadi wisudawan terbaik. Tapi ketika saudara Hasim tidak atau belum mendaftarkan di Forlap, maka ijazahnya tidak akan diakui oleh institusi manapun. Ketika melanjutkan S2 akan ditolak. Ketika mau menjadi guru agama di SMP, SMA atau menjadi dosen akan ditolak karena riwayat pendidikannya belum terdaftar. Dalam hal ini saudara Hasim menjadi pelopor tingkat nasional dan beliau sempat kita kirim ke Jakarta yang tadi menjadi pembina entry data PDDikti secara nasional. Jadi ketika ada kendala, Al-Qalam menjadi rujukan. Ini yang saya maksud kandangnya macan itu. Walaupun tempatnya di pelosok selatan, ternyata menyimpan banyak SDM-SDM yang luar biasa. Acara dilanjutkan dengan sambutan Bupati Malang, Dr. Haji Rendra Kresna, yang juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Qalam. Pertama tentunya mengucapkan selamat sukses kepada para wisudawan, bahwa para wisudawan ini tentunya nanti akan menjadi para pemimpin-pemimpin di tempatnya masing-masing, di fungsinya masing-masing, menerapkan, mengamalkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan semuanya yang telah diambil, ditimba ilmunya di Al-Qalam ini di kehidupan masyarakat. Tidak banyak tentunya masyarakat yang memiliki kesempatan menerapkan ilmunya, pengetahuannya, segala sesuatu yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat, karena tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk bisa kuliah, lebih-lebih lagi kuliah di Al-Qalam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak dari Kopertais, betapa bangganya tentunya masyarakat Kabupaten Malang bahwa di Malang Selatan ini tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang betul-betul masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi dengan pertanian dan perkebunannya, tetapi tidak meninggalkan pula apa yang kemudian oleh ajaran agama Islam, agar kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, dimanapun ilmu itu berada. Dan itulah yang tentunya menjadi kebanggaan rakyat Kabupaten Malang. Kalau dari Kopertais saja sudah bangga, lebih-lebih tentunya rakyat Kabupaten Malang kepada para wisudawan ini. Al-Qalam mungkin dianggap sebelah mata karena ada di desa, tetapi mungkin tempatnya di desa. Tetapi kalau pengetahuannya
saya kira tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa di tempat yang lain, bahkan yang ada di Jakarta sekalipun. Lebih-lebih kalau kemudian ada embel-embel ala kolam, dari katanya sendiri kolam, ya. Kalau artinya kolam Gus Bahrur itu sudah jelas terkait sekali dengan masalah ilmu, pengetahuan, keterampilan, semuanya itu ada di dalamnya. Bapak Ibu hadirin hormati, wisudawan yang saya banggakan, bahwa tentunya kebanggaan ini akan lebih berarti kalau kemudian penerapan ilmunya itu tentunya disesuaikan dengan kondisi